Ke-39, Yasmin cemburu. Plak! Yasmin memukul pundak Mila. Enak aja mau daftar-daftar, emangnya sekolah. Mohon maaf ya, aku gak buka lowongan untuk yang satu itu. Ucap Yasmin galak. Lah, katanya kamu gak mau melayani dia. Ya udah kan, kasih aja ke aku. Biar aku yang muasin dia tiap malam. Sahut Mila lagi. Is, dasar cabe-cabean. Suami teman sendiri mau diembat juga. Cibir Yasmin, sambil memicingkan mata. Ia sangat kesal pada Mila. Gak gitu juga, kan berbagi itu indah loh. Goda Mila lagi. Yasmin mendesah panjang. Dasar cabe-cabean gatal. Coba aja bukan teman, udah aku gerukin pakai sikat kawat. Batin Yasmin. Lagian kamu kok bisa-bisanya gak mau ngelayanin dia kayak gitu. Gimana kalau suami kamu melirik wanita lain di luar sana? Lagian kamu harus sadar Yasmin, laki-laki tampan dan berilmu. Seorang ustadz pula, pasti banyak ciwi-ciwi yang antri. Pingin jadi istrinya. Tambah Cindy, memanas-manasi Yasmin. Gak mungkin, suamiku itu lelaki setia. Sahutnya ketus. Sesetia apapun laki-laki, masalah ranjang itu penting dalam rumah tangga. Lagian buat apa juga dia punya istri tapi gak mau disentuh kayak kamu? Lama-lama dia bisa berubah juga tahu. Emangnya kamu gak takut? Ucap Mila sambil tersenyum nakal. Ia senang melihat wajah Yasmin bete. Udah ah, kalian bikin emosi aja. Mendingan aku ke dapur masak buat makan siang suamiku. Yasmin melengos, lalu meninggalkan dua orang itu begitu saja. Hei, ini ada tamu loh, kok ditinggal ke dapur? Ledek Mila. Tapi mereka juga beranjak mengikuti Yasmin ke dapur. Ogah banget ngadepin tamu laknat kayak begitu. Gerutu Yasmin yang sudah tiba di dapur. Biasi geleng-geleng, mendengar ucapan Yasmin. Kenapa mbak? Kok marah-marah? Tanya bisa asih. Itu loh Bi, ada teman-temanku, yang mulutnya pada kayak petasan tahun baru, omongannya ngeselin dan meledak-ledak. Sendirinya juga begitu kok. Batin Biasi sambil terkekeh. Kamu masak apa Yas? Tanya Cindy yang tiba di dapur. Punya mata kan? Lihat aja sendiri. Jawab Yasmin ketus. Galak banget istrinya Pak Ustadz ini. Lagi PMS ya? Ledek Mila. Terserah, malas ngomong sama kalian. Omel Yasmin. Hari ini Yasmin ingin memasak ikan nila bakar, tumis kangkung, dan sambal terasi. Ia terus fokus memasak, sementara Cindy dan Mila dicuekin aja. Yasmin tidak peduli mereka bicara apaan lagi. Ia tidak mau menanggapi ocehan mereka lagi. Selesai memasak ia pergi ke kamar, lalu sholat dua orang itu ikut sholat. Tapi di kamar tamu di bawah. Karena Yasmin tidak mau membawa orang lain ke kamarnya, menurutnya kamar itu tempat privasi, dan tidak boleh dimasuki orang lain. Om Ustadz, sudah pulang. Ucap Yasmin. Setelah Ihsan masuk ke rumah, seperti biasa ia meraih tangan Ihsan dan menciumnya. Yasmin, kamu parah banget sih. Suami sendiri dipanggil Om. Omel Cindy dari ruang tamu, dengan suara kerasnya. Bodoh, gak usah ikut campur. Teriak Yasmin. Ihsan langsung masuk, dan mengecek ke ruang tamu. Kalian teman Yasmin ya? Tanyanya ramah. Yasmin sudah mengekor di belakang Ihsan. Bahkan gadis itu langsung meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. Sepertinya ada yang takut. Suaminya didekatin pelakor. Iya, kami teman Yasmin malam itu. Sahut Cindy gugup. Mereka berdua sama-sama berdebar-debar kala menatap wajah tampan Ihsan. Dua orang itu terpesona pada suami sahabatnya sendiri. Gila, ganteng banget suaminya Yasmin. Batin Mila, seraya menatap wajah Ihsan tanpa berkedip. Yasmin mengipaskan tangannya di hadapan wajah Mila. Hei, ayo kita ke dapur makan siang. Ajak Yasmin pada mereka berdua, agar tidak berlama-lama menatap wajah Ihsan. Sesampainya di dapur, di meja makan sudah ada Umi, Abah, Agil, serta Elvira. Ayo Mil, Cin, duduk. Yasmin menarikan dua kursi di depan meja makan. Mereka duduk dengan sopan, sebab tahu di sini ada mertua Yasmin. Nih, Bah, kenalin. Ini teman-temanku. Namanya Cindy, sama Mila. Ucap Yasmin.
mengenalkan dua orang itu. Oh iya, saya Umi Arfah, mertuanya Yasmin, dan ini suami saya. Kalau yang ini kakak ipar Yasmin, namanya Agil, dan ini Elvira, istrinya Agil. Ucap Umi Arfah mengenalkan diri. Iya Umi, sahut mereka berdua. Oh iya, kalau boleh tahu, kalian kesini ada keperluan apa? Tanya Umi Arfah lagi. Kami kesini mau mondok Mi, sahut Mila asal. Uhuk. Yasmin langsung tersedak. Ihsan mengelus punggung Yasmin, sambil menyerahkan satu gelas air minum. Minum dulu sayang, ucap Ihsan lembut. Dua cabe-cabean di samping Yasmin, seketika ingin berubah menjadi jeli, yang kebanyakan air. Mereka meleleh, mendengar Yasmin dipanggil sayang. Yasmin melotot ke arah mereka berdua. Ia kesal melihat temannya terus memperhatikan Ihsan. Terlebih lagi dua orang itu terus berbisik, entah apa yang mereka bicarakan. Kalian serius mau mondok? Tanya Pak Kiai. Mau sih Pak Kiai, tapi kami belum minta izin ke orang tahu. Sahut Mila. Sebenarnya tadi ia bilang mau mondok itu, cuma asal nyeplos aja. Sebaiknya kalian minta izin dulu sama orang tua kalian ya. Saran Pak Kiai. Iya Pak Kiai, jawab Mila sopan. Sehabis Asyar, Yasmin pergi ke masjid untuk mengaji. Dia pergi sendiri seperti biasa. Tentu tidak, kali ini Yasmin pergi mengaji, ditemani oleh dua cabe-cabean. Mereka tidak mau disuruh pulang, maunya ikut Yasmin mengaji, padahal Yasmin sudah risih, karena merasa ketempelan. Yasmin masuk ke masjid. Ia langsung duduk di hadapan Ihsan, lalu langsung mengaji, sambil diajari oleh Pak Ustadz kesayangannya. Selesai Yasmin mengaji, kini Mila maju dan meminta Yasmin untuk bergeser. Pak Ustadz, saya juga mau belajar mengaji, ucap Mila. Baik, kamu sudah pernah mengaji atau belum? Tanya Ihsan. Sudah pernah Ustadz, tapi sudah lama, sahut Mila salah tingkah. Diajak bicara seperti ini saja oleh Ihsan, dia sudah melayang ke angkasa. Kamu tahu huruf hijaiyah? Mila mengangguk. Tahu Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu kamu langsung belajar Al-Quran, ucap Ihsan lalu mulai mengajari Mila. Hati Mila dan Cindy terenyuh, kalau mendengar lantunan ayat suci yang begitu merdu dari mulut Ihsan. Yasmin malah seperti cacing kepanasan, ia duduk sambil bergeser-geser perlahan, sampai kakinya menempel dengan kaki Ihsan. Yasmin pun menjulurkan tangannya, ia ingin meraih tangan Ihsan. Tapi Ihsan malah menjauhkan tangannya. Kenapa sayang? Bisik Ihsan setelah selesai mengajari Cindy. Tangannya mana? Aku mau pegang. Balas Yasmin, entah apa tujuannya, ingin memegang tangan Ihsan. Mungkin ia takut Pak Ustadznya itu ditikung cabe-cabean. Makanya pingin dipegangin, terus-terusan. Kenapa nggak sekalian aja dikasih lantai, terus digembok? Hihi. Abang masih menjaga wudhu sayang. Masih ada satu teman kamu lagi yang belum mengaji. Yasmin mencebik, bibirnya maju beberapa centi. Ihsan hanya geleng-geleng melihat tingkah Yasmin yang sedang kumat. Kini Cindy juga sudah selesai mengaji. Mereka pun berpamitan untuk pulang, karena sudah sore. Ihsan ikut mengantarkan mereka ke gerbang pondok bersama Yasmin. Yasmin, ingat ya kalau buka pendaftaran. Kami berdua mau ikut daftar jadi peserta pertama. Ledek Mila lagi. Ihsan bingung, ia tidak mengerti pendaftaran apa yang dimaksud oleh Mila. Sampai kiamat pun gak akan pernah buka. Pekik Yasmin yang sudah emosi tingkat tinggi. Ya kali aja kamu berubah pikiran, sahut Mila lagi. Yasmin mengambil sendalnya di kaki, lalu ingin menimpuk Mila yang susah ingin masuk ke dalam taksi. Untungnya Ihsan sempat menahan tangan Yasmin, sehingga Mila bisa pergi dengan selamat. Om Ustadz ngeselin, gerutunya, sambil mendorong dada Ihsan, lalu berlari pulang ke rumah. Sepertinya, bakalan terjadi perang dunia lagi. Ke-40, Ihsan ngambek. Ihsan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dari tadi tingkah Yasmin memang sangat aneh. Ia bingung entah di mana letak salahnya, sehingga Yasmin seperti ini. Ia yang sudah dewasa itu, kesulitan memahami Yasmin yang masih terlalu kekanak-kanakan. Sayang tunggu abang, teriak Ihsan sambil mengejar Yasmin,
yang lari menggunakan jurus 1000 bayangan. Yasmin tidak peduli. Ia kesal pada Ihsan karena tidak peka. Yasmin, kok lari nak, ada apa? Tanya Umi Arfah yang ada di ruang tamu. Yasmin tidak menjawab, bahkan menoleh saja tidak sama sekali. Ini kali pertama Yasmin mengacuhkan mertuanya. Umi Arfah menautkan alisnya, sembari menatap Yasmin yang terus berlari menaiki anak tangga. Ihsan juga masuk ke dalam rumah, sambil berlari kecil. Nah, ada apa sih? Kok Yasmin lari kenceng banget? Tanya Umi Arfah pada Ihsan. Ihsan duduk di sofa ruang tamu. Ia merasa lelah karena mengejar Yasmin, yang larinya seperti Naruto. Gak tahu Mi, dia bilang aku jahat terus lari begitu aja. Sahut Ihsan, dengan nafas yang masih terengah-engah. Kalian gak berantem lagi kan? Tebak Umi Arfah, sembari menatap tajam Ihsan. Ihsan menggeleng cepat. Enggak Mi, aku gak berantem kok sama Yasmin. Tadi kami baik-baik aja, tapi tiba-tiba marah. Aku gak ngerti Mi, cewek itu ternyata susah banget ya ditebak. Keluh Ihsan. Mungkin kamu ada buat salah kali, makanya dia marah. Ihsan mencoba mengingat-ingat lagi salahnya di mana. Kayaknya gak ada deh Mi. Tapi tadi Yasmin mau nimpuk temannya pakai sendal, tapi aku tahan. Masa iya dia marah gara-gara itu? Ihsan semakin bingung. Ia melepas sorban dan kopiahnya, lalu mengacak-acak rambutnya sendiri. Bisa jadi, mungkin dia lagi marahan sama temannya. Sahut Umi Arfah. Gak juga sih Mi, tapi Yasmin memang aneh sih tadi. Masa aku lagi ngajarin temannya ngaji, dia mau megang tanganku Mi. Biasanya dia gak pernah begitu. Umi Arfah terkekeh. Ya ampun nak, kamu itu masa gak peka sih? Yasmin itu pasti cemburu sama teman-temannya. Ah, masa sih Mi? Biasanya Yasmin gak pernah tuh kayak gini. Gumam Ihsan tidak percaya. Selama ini Yasmin memang sangat dingin. Mana ada cemburu-cemburuan begini. Cemburu itu tidak ada dalam kamus hidup Yasmin. Tapi mungkin aja sekarang ia sudah berubah karena cinta. Coba aja kamu tanya sendiri. Umi yakin istri kamu itu cemburu. Timpal Umi Arfah. Tapi kemarin-kemarin, tiap ditanya cemburu atau enggak, jawabannya pasti enggak Mi. Hahaha. Ya iyalah, jawabannya enggak gengsi dong, kalau jawab iya. Sahut Umi Arfah gemas. Wah, kayaknya Umi sudah pengalaman nih, makanya tahu. Ledek Ihsan, sambil terkekeh. Kamu ya, dikasih tahu malah ngeledek. Udah sana samperin istri kamu. Nanti dia ngambek lagi, terus mau kabur lagi dari rumah. Perintah Umi Arfah. Iya Mi. Ihsan memutar bola matanya malas. Ia memang paling malas menghadapi sikap Yasmin yang kekanak-kanakan seperti ini. Resiko nikah sama bocil. Ceklek. Ihsan membuka pintu kamarnya. Namun Yasmin tidak terlihat di kamar itu. Ihsan mencarinya ke balkon. Namun Yasmin juga tidak ada. Ia panik setengah mati. Takut Yasmin kabur lagi. Tapi mau kabur lewat mana? Di tangga saja tidak ada berpapasan. Masa iya dia lompat dari balkon? Gak mungkin. Tapi mungkin aja sih. Soalnya Yasmin tidak takut ketinggian. Di tengah kepanikan Ihsan, tiba-tiba. Om Ustadz tolong! Teriak Yasmin. Suara itu terdengar dari dalam kamar mandi. Ihsan berlari menuju kamar mandi. Namun pintunya dikunci dari dalam. Sayang kamu kenapa? Teriak Ihsan sambil menggedor pintu kamar mandi. Om Ustadz tolong, aku takut. Teriaknya lagi, suara teriakan itu sangat nyaring. Seperti orang yang sudah berada di depan mulut buaya. Ihsan semakin panik, ia mencoba mendobrak pintu kamar mandi itu. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua masih gagal lagi. Sebab pintu kamar mandi itu sangat keras. Dan yang ketiga baru berhasil. Saking kerasnya Ihsan mendobrak, sampai kunci kamar mandi itu patah. Mata Ihsan membelalak, dan jantungnya hampir saja melompat, saat melihat Yasmin berdiri di atas kloset, tanpa mengenakan sehelai benang. Rupanya tadi ia sedang mandi. Om Ustadz tolong, aku takut. Lirih Yasmin, sambil terisak. Ihsan memberanikan diri untuk mendekat. Walaupun pikirannya sudah melayang ke langit ketujuh, perlu diingat ya guys, Ustadz juga manusia. Lagi pula nafsu lihat istri sendiri itu gak dosa kan? Kamu takut kenapa sayang? Tanya Ihsan dengan suara berat.
Aku takut, Om. Itu ada cacing di lantai. Yasmin menunjuk dengan mata yang masih terpejam. Ihsan melihat ke arah yang ditunjuk Yasmin. Di sana memang ada cacing, tapi cacing itu hanya sekecil lidi. Ihsan mengambil cacing itu dengan tangannya, lalu membuangnya ke saluran pembuangan air. Cacingnya sudah abang buangin sayang. Ayo lanjut mandi, bentar lagi maghrib, ucap Ihsan. Yasmin mengatur nafasnya, lalu perlahan membuka mata. Lagi-lagi ia berteriak keras. Saat berteriak kakinya pun terpeleset dari kloset itu. Mana ini kloset duduk, kalau jatuh ke bawah pasti sakit. Untung Ihsan sigap menangkap tubuh Yasmin. Om Ustadz kenapa ada di sini? Tanya Yasmin seperti orang bodoh, setelah Ihsan menurunkannya, dan mendudukan Yasmin di kloset yang tertutup. Kan tadi kamu minta tolong sayang? Abang panik loh, sampai dobrak-dobrak pintu. Karena mau nolongin kamu, abang kira kamu mau dimakan buaya. Jelas Ihsan sabar. Ya kali ada buaya di kamar mandi, yang ada buaya darat. Terus baju-bajuku kemana? Kenapa aku kayak gini? Yasmin menyilangkan tangannya di dada. Ihsan terkekeh. Mana aku tahu sayang. Pas abang masuk tadi kamu udah gak pakai apa-apa lagi. Jawab Ihsan jujur. Pasti Om Ustadz sekali yang lepasin bajuku. Masa iya tuyul yang lepasin? Om Ustadz pasti mau melecehkan aku lagi kan? Tuduhnya tanpa dosa. Kamu sendiri kali yang lepasin. Masa aku yang dituduh? Gini amat ya, sudah dibela-belain nolongin, malah dituduh mau melecehkan. Gerutu Ihsan dengan wajah kesal. Ihsan keluar dari kamar mandi, dan membanting pintu itu keras. Bre! Yasmin sampai terperanjak. Kok dia marah ya? Apa aku salah? Gumam Yasmin. Ia mencoba mengingat-ingat lagi. Ternyata tadi sebelum masuk ke kamar mandi Yasmin sudah melepaskan semua pakaiannya, dan menaruhnya ke tempat cucian. Lalu ia masuk ke kamar mandi menggunakan handuk. Tadi ia lupa karena terlalu takut dengan cacing, sekaligus bercampur dengan emosi karena cemburu. Aduh Yasmin, bodoh banget sih kamu. Itu Om Ustadz pasti marah banget. Umpatnya pada diri sendiri. Yasmin buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu keluar. Ia melihat Ihsan sudah duduk di tepi lajang, menggunakan celana pendek, dan kaos oblong, di pundaknya juga sudah tergantung handuk. Om Ustadz, kau tegur Yasmin. Ihsan mendengus lalu masuk ke dalam kamar mandi. Aduh, marah beneran ini. Aku harus gimana? Yasmin bertanya-tanya pada diri sendiri. Ini kali pertama Ihsan marah padanya. Biasanya laki-laki itu sangat sabar menghadapi tingkah konyolnya. Tapi tidak untuk kali ini. Mungkin Ihsan sudah dongkol, karena selalu dituduh ingin melecehkan istrinya sendiri. Yasmin sudah memakai pakaian lengkap lagi. Kini ia mondar-mandir di kamar seperti setrikaan, karena menunggu Ihsan yang tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Om Ustadz, lama banget mandinya. 10 menit lagi azan maghrib loh. Teriak Yasmin yang sudah tidak sabar. Ke-41, disosor soang. Ceklek. Ihsan keluar dari kamar mandi. Ia hanya menggunakan handuk yang melingkar di pinggangnya, membuat dada bidang itu nampak terlihat. Klek. Yasmin dengan susah payah menelan saliva, karena melihat Ihsan yang telanjang dada. Laki-laki itu keluar dengan wajah yang ditekuk, tidak seperti biasanya, yang selalu tersenyum manis kala menatap Yasmin. Om Ustadz, aku minta maaf. Aku lupa tadi aku sudah lepas baju duluan. Ucap Yasmin gugup. Sahut Ihsan. Kok cuma hem doang? Dimaafin gak nih? Tanya Yasmin setengah mendesak. Sahut Ihsan lagi. Ihsan duduk di tepi ranjang, padahal ia belum mengenakan apa-apa. Masih seperti tadi, ia hanya mengenakan handuk. Ihsan sengaja ingin membalas Yasmin, sebab ia tahu gadis itu sudah mulai tergoda jika melihat tubuhnya tanpa pakaian seperti ini. Ia ingin Yasmin tahu betapa tersiksa dirinya menahan hasratnya selama ini. Om Ustadz, kok gak pakai baju dulu sih? Protes Yasmin sambil menoel bahu Ihsan. Oh, sakit Yasmin. Keluh Ihsan. Orang cuma ditowel dikit doang, masa sakit? Ini kamu lihat aja sendiri. Ihsan menunjukkan bahunya yang memar. Ini kenapa Om Ustadz? Kok bisa memar begini? Tanya Yasmin tanpa dosa. Gara-gara dobrak pintu tadi loh. Pintunya keras banget,
Pas sudah berhasil malah disuruh buangin cacing segede upil doang. Mana dituduh mau melecehkan lagi. Padahal udah dibelah-belain, dobrak pintu sampai memarni bahu. Balasannya malah begini. Sindir Ihsan dengan nada ketus. Yasmin meraih minyak kayu putih yang ada di nakas. Maaf Om Ustadz. Soalnya aku fobia sama cacing. Tadi aku takut banget. Cacing itu makhluk yang paling menyeramkan di mataku. Ucapnya dengan wajah melas. Yasmin duduk di sebelah Ihsan, lalu menggosokkan perlahan minyak kayu putih itu di bahu suaminya. Ia pun memijit pelan bahu itu. Ihsan hanya diam. Ia senang melihat wajah melas Yasmin karena dicuekin. Jarang-jarang Yasmin memasang wajah seperti ini. Biasanya ia hanya memasang wajah angkuh dan galak. Om Ustadz. Ia terus diam dan berusaha sekuat tenaga menahan mulutnya. Agar tidak tersenyum apalagi tertawa, melihat wajah melas Yasmin yang sangat menggemaskan. Om Ustadz. Aku harus gimana lagi biar dimaafin? Rengeknya lagi. Ihsan malah memonyongkan bibirnya. Karena menahan tawa sangat sulit. Tapi Yasmin yang pikirannya sudah traveling itu malah salah tangkap. Ia mengira Ihsan minta dicium. Daripada Ihsan semakin marah, dan ia dicuekin terus-terusan seperti ini, lebih baik nekat, pikirnya. Karena dicuekin itu rasanya tidak enak. Ia tidak bisa jika tidak mendengar suara merdu Ihsan yang memanggilnya sayang. Entah kenapa panggilan itu membuat Yasmin candu. Dengan nafas yang berat dan dada jedak-jeduk, Yasmin memberanikan diri untuk mendekat dan menyambar bibir Ihsan. Cup! Mata Ihsan langsung terbelalak, karena ini kesempatan emas, dan tidak pernah terjadi dalam sejarah rumah tangganya. Ini benar-benar momen yang sangat langka. Ia langsung menahan kepala Yasmin, agar ciuman itu tidak terlepas. Ihsan melahap bibir itu dengan buas, sampai Yasmin kehabisan nafas, lebih tepatnya lupa bernafas. Karena niat awalnya hanya ingin mengecup singkat, tapi malah kebablasan. Karena masuk ke dalam kandang singa lapar. Ihsan melepaskan tautan itu, lalu ia mengusap bibir Yasmin yang basah. Ternyata enak banget ya, disosor soang. Mana soangnya masih perawan lagi, besok-besok boleh dong kayak gini lagi. Ledek Ihsan, sambil terkekeh geli. Yasmin malu sampai ke ubun-ubun. Ia langsung masuk ke dalam selimut, dan membungkus dirinya rapat-rapat. Andaikan saja ia bisa bersembunyi di perut bumi yang paling dalam. Tentu ia akan bersembunyi saat ini juga. Sementara Ihsan masuk lagi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu ia bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Ceklek! Pintu kamar itu sudah tertutup. Yasmin segera bangun dan bernafas lega. Hah? Untung Om Ustadz sudah pergi. Bodoh banget sih aku. Kenapa malah nyosor-nyosor aja kayak gitu? Hilang sudah harga diriku. Tapi ngomong-ngomong enak juga sih. Apa-apaan sih? Nih otak jangan mikirin begituan. Gak boleh pokoknya gak boleh lagi. Umpatnya lagi. Ihsan yang masih di balik pintu, terkikik mendengar ocehan Yasmin. Ternyata istriku punya nafsu juga. Gumamnya dalam hati. Sepulang Ihsan dari masjid, seperti malam-malam biasanya. Mereka makan malam bersama. Tetapi ada keanehan lagi. Yasmin makan sambil menunduk. Ia tidak berani menatap ke arah Ihsan, karena masih malu. Gara-gara kejadian di sosor soang tadi sore. Yasmin, kamu kok makannya gitu sih? Kau tegur Agil. Karena muka Yasmin hampir masuk ke dalam piring, saking menunduknya. Gak apa-apa kok Om. Jawabnya singkat. Ihsan hanya mengulum senyuman. Ia tahu apa penyebab Yasmin seperti itu. San istri kamu kenapa? Tanya Agil pada Ihsan. Agil sudah curiga, jika sikap Yasmin tiba-tiba aneh, pasti anak itu sedang bermasalah dengan suaminya. Aduh jangan sampai Om Ustadz buka suara. Bisa habis aku jadi bahan ledekan. Batin Yasmin, padahal biasanya ia yang suka ceplas-ceplos, mengadukan perbuatan Ihsan pada Umi Arfah. Yasmin melirik ke arah Ihsan, tapi masih dengan posisi menunduk. Ihsan sudah terlihat, membuka mulutnya seperti ingin menjawab pertanyaan Agil. Hap! Yasmin langsung menyuapi Ihsan nasi, 1 sendok penuh, membuat Ihsan tidak bisa lagi membuka mulutnya. Yang lainnya terbelalak karena melihat tingkah aneh Yasmin. Ihsan tersedak gara-gara belum siap,
Malah dimasukin nasi 1 sendok penuh ke dalam mulutnya. Yasmin langsung memberikan air 1 gelas pada Ihsan. Dikira bisa menutupi malunya dengan cara menyuapi Ihsan, tetapi malah membuatnya semakin malu. Karena semua orang menatapnya sambil mengulum senyum. Yasmin kalau mau nyuapin suaminya, jangan kebanyakan gini dong, jadinya gak romantis lagi. Goda Agil. Muka Yasmin semakin memerah karena menahan malu. Ihsan mendekatkan mulutnya ke telinga Yasmin. Istri abang sekarang sudah mulai nakal ya. Goda Ihsan sambil menaik turunkan alisnya. Yasmin mendelik. Ih, Om Ustadz kurang ajar banget sih. Dari tadi aku diledekin terus. Gerutu Yasmin pelan. Namun semua orang masih dapat mendengarnya. Ihsan meledekin apa Yasmin? Kini Umi Arfah yang bertanya. Karena sudah tidak tahan melihat tingkah dua orang itu. Yasmin menggeleng cepat. Mana mungkin ia membuka kartunya sendiri di hadapan semua orang. Bisa malu sampai tua. Gak apa-apa Mi. Jawab Yasmin cepat. Kok tumben gak ngadu lagi ke Umi? Biasanya apa-apa selalu diaduin. Ledek Ihsan sambil tersenyum nakal. Yasmin memicingkan matanya. Punya suami kok begini amat ya? Hobinya ngeledek. Coba aja gak ada mertua. Sudah habisku sambelin itu mulutnya. Batin Yasmin. Yang tadinya malu kini ia berubah menjadi kesal pada Ihsan. Udah nanti ujung-ujungnya malah berantem lagi. Kau tegur Pak Kiai, seperti menegur anak kecil yang sedang bercanda. Semenjak ada Yasmin di rumah ini, mereka memang seperti memiliki anak kecil lagi. Sebab tingkah Yasmin memang seperti bocil, yang sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit pingin kabur dari rumah. Ihsan tersenyum karena dikau tegur oleh abahnya seperti itu. Om Ustadz tuh bah yang songong. Dari tadi aku diledekin terus. Aduh Yasmin. Ihsan tersenyum saja. Yasmin sudah merasa diledek. Aku dari tadi cuma diam aja loh sayang. Gak ada meledek kamu lagi. Bantah Ihsan. Seketika ruangan makan ini berubah menjadi tempat perdebatan. Seperti ruangan sidang. Itu, dari tadi Om Ustadz senyum-senyum. Pasti meledek aku kan? Ketus Yasmin, sembari menatap sinis Ihsan. Lagian kamu kenapa sih San kok senyum-senyum terus? Tanya Umi Arfah. Gak apa-apa Mi, cuma lagi bahagia aja. Soalnya habis disosor soang. Sahut Ihsan sambil terkikik. Yasmin, yang sudah tidak punya muka lagi untuk berada di sini, langsung berlari ke atas. Untuk makanannya sudah habis.